saya mau berangkat ke Lok Sumawe. Sementara minum kopi, ada orang pakai salib. Saya tanya. Dia bilang dia dari Nias. Kau Kristen? Iya. Kau Kak mengerti lambang salib itu? Bilang iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada Alkitab? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya. Kok Bapak tahu kitab saya? Ya tahu, saya pendeta dulu, bagaimana saya tidak tahu? Langsung pucat mukanya. Karena saya lihat dia juga kecil kurus. Ini kalau kau lipat saya kata lempar ke sana ini. Makanya saya berani karena dia kecil. Kau baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. Apa Pak bunyinya? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Jadi jangan pakai bule di Amerika, artis-artis Hollywood pakai kalung salib bukan karena fake, aksesoris. Hanya sekedar aksesoris only. Hanya sekedar aksesoris. Shalom teman-teman semuanya, saya senang teman-teman mau bergabung dengan channel ini di mana dalam channel ini kita akan belajar sama-sama tentang pesan-pesan penting dalam Alkitab yang dapat memberikan inspirasi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dukung pelayanan ini dengan menonton, subscribe, dan like channel ini serta bagikan kepada teman-teman yang lain. Kiranya melalui channel ini kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Yang kita bahas kali ini adalah tentang salib harus dipahami, dan saat ini kita akan bertanya-tanya kepada seorang calon sarjana Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih yaitu Kak Sastra Elvan Waruwu. Let's go! Shalom, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai calon sarjana. Perkenalkan, nama saya Sastra Elvan Waruwu, saya dari Nias, Sumatera Utara. Dan masih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih. Oke, baik Kak. Saya mau nanya kepada Kakak. Bagaimana pandangan Kakak tentang salib? Dan apakah itu bisa menjadi ukuran iman seseorang? Apa itu salib? Kebiasaan kita jika orang bertanya apa itu salib dan kita jawab, lambang Kristen, supaya orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Namun apakah itu adalah ukuran iman atau hanya sekedar aksesoris? Banyak orang menggunakan salib sebagai aksesoris, tapi hanya untuk gaya-gayaan, tidak mengerti makna salib yang sesungguhnya. Menggunakan salib sebagai aksesoris tidak menjadi ukuran iman, namun ukurannya adalah perbuatan kita sehari-hari, apakah mencerminkan Kristen yang sesungguhnya atau malah sebaliknya merusak nama baik Kristen. Lalu, bagaimana tentang sejarah salib itu sebenarnya Kak? Soalnya ada banyak orang bilang bahwa salib adalah lambang eksekusi mati Romawi. Berdasarkan sejarah memang benar bahwa salib adalah lambang eksekusi mati Romawi. Singkat ceritanya bahwa pada zaman itu setiap yang berbuat kekejian dan melanggar hukum Taurat akan dieksekusi mati dengan digantung di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa sampai seorang yang digantung menghembuskan nafas terakhirnya. Awal mula munculnya agama Kristen memang tidak menyatakan salib sebagai lambang atau identitas Kristen, bahkan mereka menganggap suatu kehinaan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Di dalam buku Henry Danawot yang berjudul History of the Cross, menjelaskan bahwa ide penggunaan salib sebagai simbol ini berawal dari perjalanan rohani yang dilakukan Helena, ibu dari seorang kaisar Romawi yang bernama Maxentius Konstantin sebelum abad keempat di Palestina. Singkat cerita, Helena dalam mimpinya mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk melakukan perjalanan rohani menuju Yerusalem untuk mengunjungi kuil Yesus. Di sana bersama dengan beberapa orang yang ikut dengannya mencoba untuk menggali tempat penyaliban Yesus dan mereka mendapatkan 3 salib. Dengan iman, Helena membuktikan salib itu dengan membawa dan menaruh salib itu kepada orang yang sedang sakit parah. Salib pertama dan kedua tidak ada efek pada orang sakit itu, akan tetapi pada salib yang ketiga terjadilah mukjizat di mana orang yang sakit itu sembuh dan diyakini bahwa salib itu adalah salib yang digunakan untuk menyalibkan Yesus. Dari penemuan inilah Helena dikenal sebagai penemu salib dan juga salib mulai dikenal di kalangan umat Kristiani pada saat itu sebagai simbol agama dari agama Kristen.
Dan cerita ini pun didukung oleh anaknya Konstantin yang melihat simbol salib dari cahaya matahari dan dalam mimpinya Yesus menyuruhnya untuk menggunakan simbol itu ketika ia berperang, maka menyebarlah simbol ini sebagai simbol dari agama Kristen. Oh, jadi begitu Kak. Nah satu lagi pertanyaan saya Kak. Bagaimana pandangan Kakak tentang Galatia 3 ayat 13 yang di dalamnya berbunyi, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Konteks Galatia 3 ayat 13 sebenarnya di sana Paulus secara tegas menyatakan bahwa melalui salib, Kristus telah menebus orang percaya dari kutuk hukum Taurat. Di dalam ayat tersebut Paulus juga mengutip ayat dalam perjanjian lama yaitu Ulangan 21 ayat 23 di mana kutuk yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah pelanggaran hukum Tuhan. Akibat pelanggaran tersebut kita menjadi terkutuk dan layak dihukum, namun Tuhan Yesus telah menggantikan kita, ia rela dikutuk dihukum. Ada banyak orang yang tidak paham konteks Alkitab untuk mempertahankan dalilnya. Padahal salah. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Semoga kita semakin paham akan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan ada 3 pesan inspirasi buat kita semua yaitu 1. Jangan mau digoyahkan hanya karena ketidakpahaman tentang simbol-simbol kekristenan seperti salib dan simbol-simbol lainnya. 2. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus tekankan tentang kehidupan sebagai pengikut Kristus. 3. Iman bukan hanya sekedar untuk ditonjolkan namun untuk dibuktikan dalam keseharian bahwa saya punya Tuhan yang hidup dan penuh kasih yaitu Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.